Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, Mas Geng, Mas Guys. Berjumpa lagi dengan channel Dani AR Mas Geng. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate progres pemancangan dan pemasangan batu boulder serta peletakan tetrapod di area Tanggul Laut Tol Semarang Demak. Ini tepatnya di kawasan Industri Terboyo atau di ujung Pantai Trimulyo Terboyo, Mas Geng. Nah, terlihat dari sini ada dua unit alat pancang paku bumi diesel hammer yang sedang beroperasi menghujamkan spoon pile atau paku bumi ke dalam tanah, Mas Geng. Itu ada dua alatnya sedang beroperasi memukul itu ya, atau menghentakkan palu-palu raksasa di ujung kepala tiang pancang. Untuk update terbaru di lokasi ini adalah adanya kren yang sangat tinggi itu ya, Mas Geng. Kren yang sangat tinggi dan panjang itu digunakan untuk meletakkan tetrapod. Itu diangkat satu persatu dan diletakkan di tempatnya, ada di perairan di sebelah luar Tanggul Laut Tol Semarang Demak. Kita coba akan mengelilingi lokasi ini untuk melihat detail pekerjaannya. Nah, sebelumnya di lokasi ini sudah terpasang atau sudah diletakkan batu boulder ya, Mas Geng. Setelah batu boulder sudah terhampar semuanya, lalu dilanjutkan dengan pemasangan tetrapod atau beton pemecah gelombang. Untuk ketinggian timbunan di lokasi ini sekitar 5 meter atau 6 meteran, Mas Geng. 5 sampai 6 meteran di atas permukaan laut. Nanti dimulai dari lokasi ini juga akan ada outbreak atau plat injak sebelum memasuki area jembatan Sungai Bebon, yaitu yang sekarang sedang dilakukan proses pemancangan spoon pile atau paku bumi. Di sebelah kanan terlihat ada tetrapod yang sudah diletakkan di lokasinya, yaitu yang sudah tenggelam ke dasar air ya, Mas Geng. Nah, walaupun dari atas ini itu kelihatannya ukurannya sangat kecil atau tidak terlalu besar, kalau kita menyaksikan langsung dan berdiri di atas tetrapod tersebut, satu buah tetrapod itu memiliki ketinggian sekitar 1,2 meter dengan bobot atau berat sekitar 1,5 ton. Itu seperti seukuran hampir tingginya sekitar satu orang dewasa ya, Mas Geng. Hampir satu orang dewasa. Nah, kalau dari atas ini itu terlihat kecil karena memang ukuran konstruksi ini sangat besar jika dibandingkan dengan satu buah tetrapod tersebut. Nah, itu terlihat ada satu tetrapod yang sedang diturunkan dan di bawah itu ada dua orang pekerja yang sedang melepaskan talinya atau mengarahkan operator kren untuk menurunkan tetrapod pada tempatnya atau tempat yang ditentukan. Itu jadi ada dua orang pekerja di bawahnya ya, Mas Geng, yang selalu mengontrol dan mengarahkan tempat peletakan tetrapodnya. Dari atas ini kita juga bisa menyaksikan kesibukan berbagai alat-alat konstruksi di lokasi ini. Untuk ketinggian kren tersebut sekitar 35 meter sampai 40 meter, Mas Geng.
Karena itu jangkauannya memang harus panjang ya, dan jauh dari timbunan utama, yaitu sampai ke pinggir mendekati geotube. Dan itu juga ada 2 unit eskavator yang sedang membuat lantai kerja peletakan batu boulder, yaitu tanahnya akan dikikis atau disingkirkan sedikit demi sedikit sampai menjadi landasan yang kuat untuk peletakan tetrapod. Nanti di lokasi ini adalah perbatasan antara timbunan dengan konstruksi jembatan Sungai Bebon. Nah, ini kita tepat sedang terbang di ujung Sungai Kali Bebon atau di muara Sungai Bebon. Untuk sampai ke depannya itu akan melewati jalan Pantura ya Mas Geng. Kita akan coba terbang di atas lokasi yang nanti dijadikan rumah pompa kolam retensi Terboyo. Di sebelah kanan juga ada alat berat dan juga dump truk berukuran jumbo yang sedang menimbun, meratakan dan memadatkan timbunan. Itu ada truk dan juga ada bulldozer. Nah, nanti di bawah kita ini juga akan ada pemancangan ya, sebagai outbreak atau plat injak di sebelah barat. Nah, kita akan ke depan sana Mas Geng untuk melihat lokasi dan stok set pile yang nanti akan dipancangkan di sisi kanan kiri muara Sungai Bebon. Nah, untuk timbunannya itu setiap hari, setiap minggunya akan bertambah sedikit demi sedikit sampai ke lapisan yang telah ditentukan. Nanti timbunannya kan ada 7 lapis Mas Geng jumlahnya, dengan ketinggian bervariasi menurut lokasi yang ditimbun atau lokasi tanggul lautnya. Kedepannya atau ke ujung sana itu akan sampai ke interchange Kali Gewe. Nah, di bawah ini ada banyak sekali stok spoon pile dan juga set pile yang digunakan untuk fondasi maupun juga penahan tanah timbunan pada kolam retensi. Di bawah ini juga ada banyak pipa-pipa berukuran jumbo, itu seperti gurung-gurung atau apa ya Mas Geng. Itu nanti akan ditanam di bawah jalan akses pembangunan. Itu kan sudah ada yang di tengah ya, itu dipasang di lokasinya. Nanti kemungkinan akan dipasang di area itu semua Mas Geng, agar atasnya bisa dilalui oleh dump truck atau kendaraan proyek. Seperti inilah outlet sementara dari kolam retensi Terboyo. Ini menjadi pintu keluar dari air yang berada di dalam kolam retensi Terboyo. Nah, di bawah kita ini yang di dalam kotak itu ya Mas Geng, nanti akan ada rumah pompa kolam retensi Terboyo yang dilengkapi dengan 6 unit pompa berkapasitas 5 meter kubik per detik dikali 6 pompa ya Mas Geng. Nah, ini kita sedang menghadap ke arah timur. Kemarin ada yang bertanya apakah tanggul laut tol Semarang Demak ini mampu bertahan jika terjadi tsunami. Nah, itu pertanyaannya gimana ya Mas Geng? Karena konstruksi ini tidak dirancang untuk menjadi tanggul penahan tsunami ya, karena dari
poin-poin yang telah ditentukan itu berbeda dengan tanggul penahan tsunami, melainkan ini hanya konstruksi jalan tol dan tanggul laut penahan banjir rob. Jadi ya tidak, kalau dibandingkan dengan tanggul penahan tsunami itu sepertinya jauh ya Mas Geng, karena memang fungsi utama dari awal itu tidak digunakan untuk tanggul penahan tsunami. Jadi tidak bisa kalau harus menahan tsunami dari lautan. Nah, jauh di ujung sana itu ada lokasi rest area seluas kurang lebih 7 hektar. Rest area tersebut masih terus ditimbun dengan pasir di atasnya atau tanah berangkal untuk mencapai elevasi yang telah ditentukan Mas Geng. Nanti juga lokasi rest area tersebut pinggir-pinggirnya akan dikelilingi dengan puluhan ribu tetrapod yang akan menghalau ombak menerjang timbunan secara langsung. Jadi ombaknya akan dipecah ya Mas Geng sebelum mencapai tepian dari tanggul laut Tol Semarang Demak. Nah, seperti inilah luasan area yang menjadi tanggul laut Tol Semarang Demak dan juga kolam retensi Sri Wulan. Kolam retensi Sri Wulan itu memiliki luas 28 hektar ya Mas Geng, yang mampu menampung volume air sebesar 1,6 juta meter kubik. Nanti akan dilengkapi dengan rumah pompa